Kemudian dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, termohon pun jelas melanggar peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang kemudian belakangan terbukti sebagai bentuk pelanggaran etika. Ketidakefektifan penyelenggara pemilu yang kedua adalah DKPP yang melindungi termohon yang dipimpin oleh Hasyim Asyari yang terbukti dari tidak pernah diberhentikannya Hasyim Asyari dari jabatannya meski sudah 4 kali diputus melakukan pelanggaran etika, yaitu melalui putusan nomor 14 PKE DKPP tahun 2023 tertanggal 30 Maret 2023, putusan nomor 35 dan 39 PKE 2023 tertanggal 3 April 2023, putusan nomor 110 PKE DKPP tertanggal 9 Oktober 2023, dan terakhir di putusan 135, 136, 137, dan 141 PKE tertanggal 5 Februari 2024. Ketidakefektifan ketiga adalah Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan laporan yang disampaikan kepadanya, sebagaimana terbukti dari terlalu formalistiknya Bawaslu dalam menanggapi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Secara teoretis, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 lahir dari beberapa argumentasi berikut. Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tidak seyogianya menolak perkara dengan alasan adanya kekosongan hukum, sebagaimana digariskan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Justru Mahkamah Konstitusi seyogianya melakukan penemuan hukum guna dapat memeriksa permohonan akuo. Kedua, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang didesain untuk menjaga dan melindungi konstitusi dan karenanya harus patuh pada desain konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan tidak terjebak pada batasan yang dibuat dalam pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah kalkulator. Jika Mahkamah Konstitusi hanya sekedar bertindak sebagai mahkamah kalkulator, tidaklah perlu negarawan yang sekaligus begawan hukum yang melakukannya. Cukup kita berikan kesalahan perhitungan kepada auditor. Dasar ketiga adalah Mahkamah Konstitusi sebagai cabang dari kekuasaan yudikatif secara institusional berwenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kewenangan cabang kekuasaan eksekutif, termasuk termohon yang baru bisa terjadi jika Mahkamah Konstitusi kembali kepada marwahnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 22 PHPUD tahun 2010 telah mengantisipasi terjadinya penggunaan kekuasaan sebagai jalan untuk memenangkan pemilu dengan menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilu dapat menghasilkan pemilu yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang, hal mana merupakan refleksi sempurna dari Pilpres 2024. Jika Mahkamah Konstitusi berkeras bahwa dirinya hanya berwenang untuk memeriksa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, maka sama saja Mahkamah Konstitusi melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum. Pesan yang akan diberikan dari ini adalah, berbuat curanglah, securang-curangnya, sehingga selisih suaranya begitu besar, niscaya Anda akan memenangkan pemilu. Karenanya, Mahkamah Konstitusi harus keluar dari zona nyamannya dan masuk ke area yang lebih luas demi kepentingan demokrasi yang ditegakkan atas dasar kejujuran dan keadilan. Mahkamah Konstitusi perlu kembali pada desain konstitusional awal yang ditetapkan baginya, yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Hanya dengan demikianlah Indonesia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan demokrasinya.